bisa membawa kebaikan untuk kampung kita, dan mudah-mudahan majelis taklim Rodatul Musafiin kedepannya bisa bertambah besar dan bisa lebih baik lagi dari yang sudah baik. Kiranya itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penampilan dari murid-murid pengajian Rodatul Musafiin. Untuk mana persilakan mengambil alih simpan. Doa kemarin bilang mama iya bisa, om Danang bisa gitu. Udah bilang aja bisa gitu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah saya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Anak-anak ya. Bagian situ. Allahumma salli doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfirli wal walidayya. Waqfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ibu-ibu makan nasi. Penampilan selanjutnya ada sholat. Kasih. Sini Sal. Cul. Sini Cipong. Iki. Ini Om videoin, masukin YouTube ya. Bener. Iya ini live, masukin YouTube. Nah, Danang Salaksa. Ya. Bener dong. Thank you.
Habis. Bagin. Mau nggak anggur? Bagi. Ini dua-duanya mau bagi nih. Nggak boleh. Kalau boleh mah om kasih. Acara selanjutnya yaitu acara Diem ya. Jangan rebutan. Pelan-pelan. Jangan rebutan. Itu. Jangan rebutan. Duku itu. Jangan rebutan. Ngambilnya satu-satu. Pelan-pelan. Pertama ada lomba doa. Untuk juara Kiki, 3 bagiin ada loh temennya, Devi. bagiin. Juara 2 ada Ataya. Enak Juara tau. 1 ada Desya. Ini ambil. Febri. Ki, bagiin. Ki, bagiin sama. Nih angkat nih makan. Hei. Makan. Taruh dulu. Ini cabenya nih. Juara 3 ada satu lagi Apa? anak kecilnya. Ambil. Ada Desya. Juara kedua ada Nindi. Loh. Juara 1 ada Fia. Duduk. Kepada Kak sendiri boleh maju ke depan untuk memberikan hadiah. Juara 3 ada Jani. Dua ada Ataya.
Pertama ada Risha. Arif. Juara 1 ada Via. Anggur masuk. Ambil Kedua ada anggur. Devi. Anggurnya ya. Ketiga ada Risha. Makasih. Lihat depan. Dan lihat sini. Si Ogi ya. Ambil kamu makan. Boleh. Kata siapa nggak boleh ambil? Tapi cabenya 10 ya. Cabenya 10 makan. Orang makananku yang tadi dikasih. Ya. Pulang. Hei, habis makan berantakan taruh lagi. Juara lomba selanjutnya ada lomba praktek sholat. Nih, Febri ambilin. Nih. Oi, ini makan taruh. Juara 3 ada Uti. Ambil. Juara 2 ada Kayla. Juara 1 ada Didi. Yang lihat sini. Panggil. Jeruk. Untuk praktek sholat ada lagi. Juara 3 ada Baim. Juara 2 ada Riko. Mantap. Juara 1 ada Vika. Jangan udah jangan lihat sini jangan jangan lupa subscribe, oke? Untuk lomba azan, YouTube nih, masukin YouTube. juara 3 ada Febri. Nggak di video. Hah? Juara 2 ada Ogi. Apaan? Wih. Ini lagi di videoin, ntar masukin YouTube. Jangan lupa subscribe ya. Ada lomba azan lagi. Danang Yang Salaksa. ketiga ada Pras. Siapa? Oh, Kedua Dep. ada Mikail. Dan yang ke-1 ada Savana. Like dong. YouTubeku. Like dan subscribe. Ini masuk YouTube kan? Ya, bisa tahu. Selanjutnya ada lomba paling bersama. Juara 3 ada
aja yang Vino. penting. Juara kedua ada Masya. Juara pertama Tania. Lagi lagi telat. Mantap sekali tempat pensil dan Tupperware. Untuk lomba voli sampai juga juara 3 ada Nita. Juara 2 ada Tasya. Dan juara pertama ada Arini. Anak-anak, jangan dari sini ya. Oke, Yang Bu Haji. penting kamu menguji keberaniannya untuk lomba-lomba. Dan mudah tambah semangat untuk belajarnya. Ya, benar-benar bermanfaat ya buat kalian ya. Semangat terus untuk belajar. Acara selanjutnya masuki acara inti, yaitu Maulidatu Hasanah oleh Ustadz Kiai Haji Mahmudin Aziz. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdihi wa huwa fawqa ibadihi wa ala alihi wa sahbihi wa junubihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mana juaranya? Yang sama-sama kita hormati DKM Mushola Alfiyah, Ustazah, Haji, semua Pak Sesepuh, Pak RT, para wali santri dan santri-santri sekalian. Mudah-mudahan semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam kasih sayang Allah, dalam limpahan karunia-Nya. Amin ya rabbal. Salam ta'ziman wa takriman kita sampaikan ke alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu afiat, panjang umur, dan kita mendapatkan syafaat Nabi di kiamat. Amin ya rabbal. Baik, insya Allah nanti malam tanggal 25 kalau nggak salah nisfu Sya'ban, berarti sudah setengahnya bulan Sya'ban. Dan menurut dari perhitungan hisab dan ruqyahnya beberapa ulama, kemudian kita kumpul kemarin rapat, kalau nggak ada halangan atau juga tidak ada perubahan, tanggal 12 Maret kita udah puasa masuk tahun pertama. Mudah-mudahan kalau masih sesuatu walafiat panjang umur, kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan sesuai dengan doanya. Allahumma balikna fasahri wa jabra wa sa'bana wa barik fi syahri Ramadan. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, seputar daripada Rajab yang intinya oleh-olehnya puasa, oleh-olehnya sholat. Buat guru-guru di sini, ada anak-anak apa namanya santri itu pelajaran tentang sejarah penting, jadi edukasi buat anak-anak.
supaya anak-anak kita nanti gak gagal paham tentang sejarah Islam. Jadi mereka nanti lebih tahu kepada sejarah-sejarah luar, artis-artis luar ketimbang para nabi dan juga nama-nama para malaikat. Di majelis taklim di pondok pesantren saja kita diajarin tuh daripada sifat 20 sampai dibuat selawatan wujud tidak bakal kholafatul al-awadisi yamu binafsihi wa'amiyya kodak irada mu'ayasana wa sokalan qadiran muridan ma'aliman ayat sadian wasiran butang aliman jibril mekahir Gini Ibu, kelihatannya sepele Bu, tapi dasar dari ahlu sunnah wal jamaah itu tuh diajari, dasarnya. Jadi sifat 20 itu ada beberapa kelompok orang yang menafikan. Jadi ada kelompok orang bilang itu sifat 20 nggak perlu diajari. Tapi sebagai kita dari kelompok Nahdliyin ahlu sunnah wal jamaah itu mah wajib banget dipelajari. Makanya anak-anak buat guru-guru FPA di sini ajarin itu sifat 20 itu. Nanti kasih untuk wujud artinya apa, tidak artinya apa, terus intinya apa Ibu, Bapak? Intinya supaya anak-anak itu melekat ingatannya, kecintaannya terhadap apa yang dibaca. Jangan ngobrol dulu, bentar ya. Jangan ngobrol dulu, bentar biar kamu tahu. Kenapa anak-anak kita begitu gampangnya kalau dia melihat nyanyian dia cepat? Karena dicintai. Coba apa enggak lagunya apa namanya Palestina? Coba gimana? 1, 2. Karena dia cinta dia. Inilah penyemangat di saat anak itu. Di saat negara-negara lain anak-anaknya di sana mereka tak bisa bermain. Tiap pagi mereka ada di sekolah bola. Mereka sudah tidak sekolah lagi. Tapi mereka hafal Quran. Karena di rumahnya diwajibin baca Quran sama orang tua. Diwajibin. Jadi kalau mereka lagi main ditanya jangan main di luar. Nanti ada bom apa di dalam. Kami menunggu untuk mati kami sampai kayak begitu. Kenapa? Karena ada keimanan. Jadi kalau anak-anak lagi main, awas nanti ada bom enggak. Kami sedang menanti karena mati saya adalah mati yang tidak berdepan. Kami akan masuk dalam surga Allah. Itu namanya pendidikan tauhid. Dididik tauhid itu pentingnya dididik tauhid. Yang kita kenal kalimat la ilaha illallah. Ini yang model begini dimulai. Ini yang paling cepat lah. Ini yang model begini cepat rusak, cepat benar, cepat pintar. Tergantung yang ngedidik. Makanya ada kalimat alimu auladakum fa innakum makhluqun li zamanin ghairu zamanikum. Tergantung yang didik. Awas didik anakmu tentang ilmu agama karena dia ada makhluk yang akan hidup di satu zaman yang zaman itu berbeda dengan zaman kita. Zaman kita dulu, zaman kita
Orang yang namanya pacaran masih malu-malu. 44 sekarang bocah masih SD udah pacaran. Betul. SMP dulu kita Masya Allah paling pakai bedaknya apaan? Baby pakai bedak taruh. Dipakein sama kita. Anak sekarang SMP begitu mau berangkat sekolah bibirnya pemerah. Betul. Isi di tasnya bukan bukan buku lagi, parfum, lipstick, alis. Jadi gitu tuh. 4 kali. Gak apa-apa. Orang nyari yang terbaik mah gitu, emang mesti diganti-ganti kan tapi yang nyari yang terbaik. Nah, udah liatin Bu. Cek low tujuan. Lihat liatin. Jadi begitu tuh. Beda dulu saya tuh Jamiat Khair SMP-nya di Sanawiyah. Masih ada apa namanya? Bioskop Surya. Masih ada teh pahit seberangannya. Sininya lagi masih kita menggunakan apa? Itu kalau pulang bareng-bareng sama anak perempuan dilindungin. Anak perempuannya 3, laki 4. Kita di belakang, anak perempuannya di depan kita jaga kita lindungin. Sekarang kalau pulang sekolahnya bareng bukan dilindungin, pasangan. Kalau naik motor serem. Emak naik motor sama bapaknya laki bini naik motor bukan megang pinggang, megangin belakang. Emak. Kalau bocah sekarang naik motor tangannya hilang gitu. Iya. Menandakan kalau adab sudah mulai bergeser. Menandakan kalau akhlak sudah mulai bergeser. Zaman kita dulu duduk nih lagi kumpul sama teman-teman. Terus ada teman kita di antara satu ini ngerokok. Orang tua kita liwat, takutnya setengah mati. Wah, ada bapak gue kita tinggal ngerokok. Takut banget. Kalau pulang sekolah dibaca Muhammad, mas saya paling rajin. Kalau saya pulang dari main dari sini, bawa rokok diciumin. Sini, coba bener. Mas saya tuh, suruh gini. Jangan coba-coba bawa rokok. Sebelum PM tuh polisi militer, mas saya dulu tuh kalau gebukin anaknya pakai selang. Mas saya kalau gebukin anaknya pakai selang, bener. Bilang bapaknya habis pulang haji pulang, pengen tahu main, habis digebukin mama saya. Sepintas kita bilang, mampu galak banget, gak kayak mama yang lain. Gitu kok, yang lain ada kebebasan. Ternyata orang tua kita jauh lebih sayang. Kenapa? Jangan sampai anak kita gagal dalam pendidikan. Orang tua yang ngedimin anaknya salah, anaknya begadang, anaknya berbuat kejahatan, ikut tawuran dan semacamnya. Orang tua itu tidak ngambil tindakan, itu orang tua yang tidak sayang. Jadi kalau galak itu dipukul apa anaknya itu, jangan berarti orang tua itu galak, enggak, justru dia sayang. Saya dulu Bu, tahun 80 tuh, ya masih zaman dulu apa namanya layar tancap. Kalau iklan KB, terus anggur kolesom kan layar tancap tuh. Rumah saya udah kayak Sabang mundar mandir cariin kita nonton batas jam 8 pulang. Film lagi rame-rame ini coba jam 8 pulang, kagak pohon lu kagak gebukin aja lu kagak pulang begitu. Awalnya saya kok begini banget, ternyata kalau lihat lagi begadang, kata bapak saya begadang kalau malam minggu aja di parlemen yang jauh. Itu juga mas saya kagak bisa diem, ntar nongol lagi mas saya tuh. Ya, dibikinin direbusin singkong, kacang, bibir kata paling mabur tuh bocah depan rumah ngobrolnya. Apa kata bapak saya? Boleh tidurnya larut malam, tapi syaratnya subuh jangan sampai sholat. Jadi begitu soal begadang tidur, walaupun baru 1 jam setengah jam dibangunin bapak saya. Kalau kenyut sakitnya bukan main, berangkat sholat tidur. Suruh berangkat sholat ke masjid. Saya lihat teman saya yang begadang kagak ada. Saya tanya sama teman, lu kalau habis begadang tidur bangunin nggak mama? Enggak, aku mah sayang, kasihan katanya anak baru tidur, tetap palanya sakit pusing. Apa kata mak saya? Justru emaknya bego. Kalau di dunia dia sayangnya begitu di akhirat. Coba kalau lo masuk neraka, lo dihukumi malaikat, gua nggak bisa bantuin itu. Begitu kata Allah. Ini menandanya pendidikan. Jadi yang punya tanggung jawab 2 antara bapak sama ibu. Jadi pendidikan anak ini tergantung kedua orang tua. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abawahu ayyuhal majisanihi ayyunasronihi ayyuhawidanihi. Nanti nih anak ibu nih, kalau nggak dididik agama, besok dia bisa pindah agama. Di kampung saya banyak orang yang pindah agama, yang laki-laki, yang perempuan karena apa? Karena cinta, karena perkawinan, pacaran di kantornya, kemudian bosnya orang kafir, karena bosnya masih orang kaya, dikawinin tuh anak. Ya udah kagak apa-apa, yang penting beda-beda agama, yang penting apa dia bilang? Yang penting sama-sama ridho, sama-sama ikhlas. Nggak ada dalam agama ridho dan ikhlas, semuanya ketentuan apa syariat.
Dalam agama Islam berbeda tauhid, berbeda agama, hukumnya haram. Maka sepanjang perkawinan itu dilakukan zina. Kayak sekarang anak-anak dididik. Walaupun kalau umpamanya negara mengesahkan, tapi urusan dunia, urusan akhirat maka gak bisa. Agama juga masih wajib, Bu. Kalau ada orang nikah, ada kawin di luar nikah, kemudian dia hamil dulu, itu bukan dia dalam kondisi hamil tuh dinikahin, nggak boleh ditidurin dulu, nggak boleh digauli sampai dia lahir dulu, masih idahnya selesai. Tapi sekarang yang terjadi orang banyak kan begitu, hamil duluan dia nikah, begitu nikah ditidur lagi tuh bini, itu dosa haram zina tuh. Karena gak ngerti hukum, makanya adik-adik harus hati-hati. Kenapa Islam melarang kaum perempuan? Kenapa Islam melarang? Karena nanti efeknya banyak. Anak yang lahir di luar nikah itu, satu, dia gak dapat waris. Yang kedua, ada penasab, nanti nasabnya bukan ke bapak, bukan ke bapak, ke ibunya. Yang kedua, nanti kalau dia nikah itu nanti saya nikahkan, saya kawinkan, bukan bin bapaknya, tapi ibunya namanya Rina. Anak-anaknya namanya Ridwan ibnu Rina. Kalau si pemulunya sampai bin di ujung ke situ, salah. Kenapa? Karena dia anak di luar pernikahan. Begitu tuh, Bu. Agama ngajarin. Nah, saya ajarin nama adik-adik kamu sekalian ya. Tadi kamu ikut lomba, jangan dianggap sepele nih, Bu. Saya bisa begini, awalnya begini dulu nih. Jadi ikut dari majelis taklim ke majelis taklim. Pertama dari masjid. Dari masjid saya sanawiyah, udah rapi, diajakin lomba. Dari mulai lomba tingkat kelurahan, kecamatan, sampai tingkat DKI. Terus saya ikut lomba dakwah, ikut musabaqah tilawatil Quran. Nggak dapat nomor 3, ikut tadi besok dapat lagi nomor 2, aku nomor 1 dapat. Ini apa ya? Memberikan pujian kepada anak kita agar semangat. Biarin aja kalau bisa ikut lomba, ntar nggak dapet loh, ntar nggak menang, urusan belakangan. Yang penting pengalaman, maka keberanian itu paling utama. Cek dulu, ya. Ajak anak-anak nggak apa-apa. Pak Ustadz, boleh nggak anak saya megang HP? Boleh, tapi diawasi. Saya punya cucu masih tahun. Itu nyanyi gitar tiap hari dia. Setiap hari dia nyanyi. Terus yang kedua, saya download surah pendek. Saya download tentang sejarah-sejarah. Sampai sekarang nih cucu saya nih, dia militan banget sama Palestina. Dia kalau ngomong, Palestina saudara kita tuh, jangan ngomong tuh Israel kafir tuh. Kalau ngomong sampai tetangga ngomong, itu si Nabil ngomong Israel mulu. Itu namanya doktrin. Ada kecintaan terhadap agama. Video tuh yang lagu-lagu bagus, ya lagu-lagu agama, terus sejarah-sejarah. Jangan game mulu, gitu. Jadi kalau anak kita dia mau megang HP, orang tuanya kudu pinter, arahkan dia. Jangan dibebasin. Kalau dibebasin bablas. Sampai guru panggotnya anak saya ngomong ini, ada cucu saya sama neneknya istri. Umi, si Nabil pertanyaannya serem-serem. Kemarin ada anak kampus datang di sekolahnya. Dia nanya, nanti kalau dijemput bilang sama kakak yang mana ini. Dan dia tanya, Umi, Nabil itu pertanyaannya serem-serem. Kenapa? Dia nanya gini, kakak kalau Tuhan itu sama sama kita, ada mukanya, ada tangannya, ada kakinya. Coba ini. Kakaknya ngomong ini, serem-serem pertanyaan. Terus yang kedua, kalau kita masuk surga, itu semuanya gratis ya. Terus kalau dia di neraka, kita digebukin ya Pak. Ini pertanyaan bukan buat anak-anak TK. Tapi karena dia sering baca, dia sering dengar, akhirnya timbul pengen tahu tuh pendidikan. Dia kalau mau tidur, bismika Allahumma ahya atau bismika. Dia ngomong sama saya, jet, kenapa? Nanti kalau kita tidur kan ya ingat itu kita mati berarti. Terus kalau kita bangun lagi, ruhnya dikasih lagi nggak? Coba ini. Ada presiden itu nanyanya udah kayak begitu. Ini pendidikan tauhid. Biar dia wawasannya udah nyampe ke sana. Makanya ibu punya anak masukin ke pendidikan. Gini nih. Ibu yang begini nih. Maaf ya. Berapa duit sih sebulan? Bu,
Sebulan berapa duit? Berapa duit sebulan? Masya Allah. Sebulan berapa duit? Sedekahnya? Seminggu 3.000. Les sebulan ada yang pego, ada yang 200 satu bulan les. Ibu ya, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, A B C D E F gitu kan, ya kan? B U B D I D U D W A W T I T Wati B apa P apa Bapak kan begitu kan? Gampang nggak Bu? Gampang. Saya ini guru yang belum pernah ngajar cuma TK doang sama STM. SMP, Sanawiyah, Aliyah saya udah pernah. SMK saya jadi kepala sekolah. Semuanya itu gampang. Yang paling susah itu ngajar ngaji. Kenapa ngajar ngaji susah? Ada huruf namanya hijaiyah. Beda dengan huruf abjad. A ya A, B ya B. Tapi kalau hijaiyah alif bukan alif. Ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, ilal, ro, zai, sin, shin, sod. Jangankan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang salah baca. Saya buka majelis alim di rumah, namanya Darus Sa'adah. Senin sama Kamis. Kalau hari Senin taksir, yang ajar mantu saya Khorid yang sekarang. Kalau hari Kamis fikih sama tauhid saya yang aslinya dulu. Itu yang mau digelar di ustazah pada ngaji Bu. Begitu nyampe ke situ banyak yang masuk pada salah. Apalagi ini susah tuh Bu. Ada orang baca minaz zulumati ilan nur, minaz zulumati minaz dzulumati, enggak ada minaz zulumati salah, minaz zulumati ilan nur, minaz zalimin salah, minaz zalimin. Habis. Habis. Ada ardu zilzalaha alhaakumut takatsur. Saat itu banyak orang kalau lam dibaca keras Komaria apa Samsiah? Al Komaria. Tapi orang banyak bacanya idgham. Ada banyak orang bacanya qalqalah. Salah, al-ha-kumur, enggak ada al-ha-kumur. Kalau dibaca al-ha-kumur pakai le berarti salah. Enggak gampang. Nah, Isra Mi'raj itu nih intinya buat sholat. Kenapa sekarang banyak orang berbuat jahat? Ada yang nipu, ada yang bohong, ada yang apa saja. Intinya cuma satu, karena di dalam diri ini enggak ada tiang. Tiang dalam diri itu adalah sholat. Maka sholat katakan inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi oleh Isra Mi'raj adalah sholat. Sebelum Isra Mi'raj itu nyampe ke arah sana, Nabi jalan-jalan, Nabi nyium ada kuburan yang wangi banget masih toh. Kenapa masih toh? Dia menjaga la ilaha. Walaupun hidupnya susah dia kagak tuker tuh agamanya dia. Sekarang orang ngajinya rajin, pakai jilbab, pakai gamis, tapi la ilaha illallah sering ditukar karena kebutuhan. Barang haram masuk ke dalam dirinya. Mana ibu? Itu yang masih suka pakai duit renten nih, bangke, bang keliling. Kan bangke namanya bang keliling. Betul? Kalau ibu makan itu sampai kemakan sama dia orang nih. Nih, jangan harapin bapak cerdas. Nabi ngomong lagi kalau jannah adalah munabatan yang sulit. Allah haramkan daging yang tumbuh dari barang yang haram. Makanya dia orang ini agak sedikit sulit. Kenapa? Belajar dari Imam Syafi'i. Kemakan dikit barang orang itu akal dia lupa belum izin, hafalannya hilang semua. Makanya kita mampu biarin dia ngasih makan anak pas-pasan sama tempe sama apa aja yang penting halal karena kecerdasan dia yang berpengaruh. Ini anak bakal keluar akhlaknya nggak bagus, mulutnya bakal sombong. Kalau ngomong binatang 4 keluar, kaki 4 keluar semua, monyet tuh apa aja keluar. Kenapa Bu? Karena bisa jadi pendidikan dan makan yang ada yang salah. Anak sekarang kalau ngomong, belum temen di belakangnya masih ada bego. Ibu juga jangan begitu ya, bukan begitu bego, pasti belakangnya. Betul kan? Dengar. Kamu yang udah ngaji nggak boleh ngomong. Kamu ngaji di sini gurunya terlalu baik,
Kalau di tempat saya, yang ngajar saya pakai sisi pesantren. Salah dikit saya hukum, kagak apa saya botakin. Emaknya suka silakan ikut ngaji, nggak suka angkat. Kenapa? Kalau kagak disetreng begitu, kagak pakai sistem pesantren, nanti anak ngomong gini, biarin aja ngaji di musola ini, ntar gue suka gue ngaji, kagak gue keluar. Begitu tuh. Tapi kalau disiplin, enggak, di sisi pesantren. Apalah, kagak botakin. Gurunya kagak disiplin, saya marahin. Kenapa? Pendidikan agama itu penting, Bu. Jangan sampai kalah orang-orang di luar. Walaupun basisnya kita cuma di musola, tapi kualitas kita harus bagus. Mas Ito, dia cuma la ilaha illallah Musa Rasul. Nabi jalan lagi, ada orang digebukin, diteriak-teriak di kuburan. Nabi tanya malaikat Jibril, siapa itu orang? Itu yang waktu hidupnya kalau kencing kita sempurna. Oh, bayangin, gara-gara kencing dong digebukin di dalam kubur. Kalau kita belajar fikih, ada babnya namanya babut toharoh. Sebelum bicara bab air, bab sholat ada babut toharoh. Kencing kagak boleh madep kiblat. Kencing gak boleh madep matahari terbit. Di sana. Kencing gak boleh diri, harus nongkrong. Selesai kencing, ambil airnya, guyurin. Cara guyurinnya gak cuma sembarangan. Kalau laki-laki buka di atas, di pintunya dulu, dirusak, dibersihin. Kalau perempuan, kalau dia sudah punya suami, punya anak, satu los jari kudu dimasukin diputar, dia bersih. Kalau tidak dilakukan begitu perempuan, nggak sah istinja. Bayangin coba. Kalau dia masih gadis, jangan cuma pikir, ininya agak nempel di pintunya, dibersihkan. Baru ambil air, diucapin. Ini apa namanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasil farji minal khawas. Ada doanya. Makanya diajari doa-doa di sini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Doa apa tuh? Makan apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika a'udzubika apa namanya? Hubusi wal apa tuh? Mesti paham anak-anak kita belum tentu mampu orang tuanya. Masuk masjid dia belum masuk musola, masuk masjid doanya. Allahumma firli dunubi waftah li abwaba rahmatik. Belajar tuh. Masuknya kaki kanan dulu. Gitu tuh. Dari masjid nanti keluar masuk kaki kanan, pakai sendal kaki kanan, pakai baju tangan pakai celana tangan kanan. Diajarin itu namanya pendidikan adab. Gitu tuh. Ini anak-anak ini penting. Biasain. Ya, jangan. Ini biasain pakai jilbab, ini ya, pakai jilbab. Jangan begini, ntar aja pakai jilbab boleh kawin. Pakai jilbab ini boleh punya suami. Di dalam Quran, jilbab itu untuk aurat buat perempuan wajib. Kapan? Dari masih kecil. Tapi yang paling mutlak adalah ketika dia sudah mulai menginjak hakil balik. Apa itu balik? Dalam fikih, balik itu orang yang udah gede. Tapi kalau tidak dia mumayyiz, tidak pikirannya tidak jalan, maka tidak wajib dia untuk melakukan apa namanya perintah agama. Balik berakal, namanya mumayyiz. Nah ini anak yang segini gini nih Bu, ditutupin pakai jilbab. Sebab nanti kalau di gede dia nggak pakai jilbab, seorang perempuan yang tidak pakai jilbab dia akan menyeret 4 laki-laki yang terdekat. 1 ayahnya, 2 suaminya, 3 kakak lelakinya, 4 adik laki-lakinya. Itu bakal ke neraka tuh. Kalau perempuan nggak pakai jilbab, bukan dia doang, dia nyeret 4 laki-laki yang terdekat, 1 bapaknya, 2 suaminya, 3 kakak lelakinya, 4 adik laki-lakinya. Diajarin ini pakai jilbab. Pak, Najwa Shihab, bapaknya profesor, gitu kan? Bapaknya profesor, kemudian bapaknya orang Arab. Kok kalau pakai jilbab? Patokannya jangan Najwa. Saya pernah tanya sama mahasiswa tuh, Najwa jika pakai jilbab Pak? Kalau Islam patokannya bukan Najwa, patokannya Al-Quran, patokannya Sunnah. Bagaimana Sunnah, bagaimana Quran, bagaimana Rasul, begitu. Jadi patokannya bukan manusia biasa, patokannya syariat. Apa kata Rasul? Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitab Allah sunnah Rasul. Aku tinggalkan 2 perkara, kau tidak akan sengsara sebagai dengan 2. 1 Quran, 2 as-sunnah. Saya ngajar ngaji nih, maaf ya Teh ya, yang nulis segini.
Data segini nih, yang umur 40, 30, 35. Itu kalau ngaji mesti nanya. Abi nanya, ya. Saya kan men. Tapi udah habis, ya. Terapi tinggal mandi doang. Terus suaminya ngajak nyampur. Terus gimana? Ya saya tanya, "Teteh gimana?" Ya saya kan kata Abi kalau gini nggak boleh. Ya. Terus karena udah rapi saya nyampur aja. Jadi mandi belum. Terus mandinya gimana? Sekalian. Emang ada mandi hadas sama mandi junub sekalian. Terus niatnya gimana? Mandi dulu, tapi riwe, kudu keramas. Ntar abis hubungan keramas lagi, oh salah, berarti nggak ngerti fikih. Mandi hadas bisa. Yang pertama niat, wajib niat. Kalau nggak niat nggak sah. Nawaitul junuba lirafil hadasi al-jamil badani fardulillahi. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia sejaku mandi hadas ya karena Allah Ta'ala. Pakai sampo nggak wajib. Yang wajib ngalirin air ke seluruh tubuh. Maaf ya, Bu, agak dikit ekstrim. Mandinya cukur. Nih di bawah ini. Awas hati-hati jangan sampai kena. Di belahan ini ibu harus mungkin disiram, jangan sampai enggak kena. Di tengkuk ini jangan sampai enggak kena. Di bawah ketek jangan sampai enggak kena buat laki-laki perempuan. Sebab nanti ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj, ada orang yang lagi jalan di sirat itu nyemplung ke neraka. Kenapa? Karena mandi junubnya tidak sempurna. Yang kedua, mandi junub itu menurut mazhab Imam Syafi'i airnya air mutlak, air bersih akan suci mensucikan. Tidak boleh air mustahmal. Jadi kalau ibu punya ember, taruhin dari dari pancoran, taruh mandinya agak jauh, siramin dulu tuh, sampai semua udah rapi, kena basah semua. Terus sabunan, kalau udah sabunan rapi, disiramin, kena nggak jadi masalah. Yang pertama jangan sampai kena. Paham? Kan enaknya begitu kalau ngaji. Anak yang ngaji itu ngaji juga. Kebanyakan orang tuanya begitu, anaknya ditaruh pengajian, maulid, mirab, gak kabar datang, emak mau bapaknya, ya udah, anggus. Gitu, ngaji tuh. Pak, kalau perempuan gimana? Rambut ibu kalau panjang turunin ke bawah. Seret, gitu tuh, disiramin. Jangan sampai selembar rambut enggak kena. Itu yang nanti narik ke belakang. Itu mandi hadas itu enggak gampang, tertil, tapi juga enggak susah. Jadi kalau ibu udah selesai menstruasinya, mandi dulu baru hubungan badan. Jangan hubungan badan belum mandi kemudian mandi bareng, dosanya luar biasa. Pak, saya mens, tapi ini coklat-coklat tinggal dikit doang. Terus gimana Pak? Tetap hubungan badan, dosa karena hukumnya tetap masih kotor. Pak, kalau ditempelin doang boleh nggak? Boleh, nggak dosa. Ini fikih namanya. Jadi paham, ada tingkatnya dalam fikih. Gitu. Pak, saya mens, tapi suami pengen hubungan, cuman begitu aja gitu. Yang disebut ukhdud adalah memasukkan bertemunya alat khitan. Maka yang mewajibkan mandi hadas adalah ketika alat khitan itu dua jenis itu bertemu, baik keluar atau tidak keluar sperma, maka wajib untuk mandi hadas. Yang kedua, keluar sperma tanpa hubungan badan, mimpi atau sebab apapun, tetap dia harus mandi. Begitu itu dalam Islam diajarkan. Ada kehati-hatian. Jangan sampai udah tua, umur 50, 60 sampai wayah gini belum ngerti mandi hadas. Belum ngerti mandi junub. Mau mandi keramas, Ramadan aja bingung. Emang kalau mau puasa kudu mandi dulu. Tuh, ada begitu teman saya. Niatnya apa Ustaz? Ya Allah, umur berapa Mak? 50, umur berapa? 60 sampai wayah gini belum tahu itu. Nawaitu muslimin yaumil kurang nasi Ramadan gitu. Enggak ngerti juga. Enggak, emang dari masih muda enggak ngaji. Orang kata kita masih dagang aja. Ya. Bu, 24 jam itu sehari semalam. Perlu makan enggak? Perlu pakaian enggak? Perlu dunia enggak? Allah enggak melarang kita dagang, Allah enggak melarang kita kerja, Allah enggak melarang kita bisnis. Tapi setiap waktu untuk ilmu. Kenapa? Karena
mana ilmu itu wajib. Nanti kalau punya ilmu ibadah bakal benar. Nggak punya ilmu ibadah nggak bakal benar. Orang yang ngejar-ngejar dunia terus gak bakal ke bawah ke dunia. Kemarin tuh saya diundang tuh, main-main lu di komplek diundang. Yang meninggal orang kaya, yang datang aja mobilnya masya Allah, Fortuner, Expander. Wah, mobilnya keren-keren. Begitu saya datang sana, yang meninggal, saya tanya, kan saya orang dari jauh bu, dipanggil, manggil siapa? Yang manggil mantunya ngaji sama saya. Bu, tolongin mertua saya meninggal. Ayo saya komplek bu. Saya nggak ceritain apa dari kita komplek bu, yang datang. Begini dari kejaksaan, anak-anaknya dari kejaksaan, ada dari polisi ada. Jauh-jauh manggil saya, kenapa? Nggak ada yang ngerti agama tuh bocah. Bayangin coba. Mandiin, nyari orang yang mandiin kagak ketemu, ya komplek. Yang ngapain juga kagak ada, yang nyolatin kagak ada, yang talqinin kagak ada. Anaknya pilot, ada yang dari kejaksaan, 6 anaknya jadi semua, ada salah satu dokter yang jauh ada dokter. 6 tuh anaknya tuh perempuan, apa namanya 4 laki 2 jadi semua tuh dunianya, tapi akhiratnya kan jadi. Begitu bapaknya meninggal, bingung. Saya tanya waktu itu, bapak meninggal jam berapa? Nggak ketahuan Pak Ustaz, tahu-tahu pas pagi saya merhatiin udah takut. Padahal sakaratul maut itu perlu dibimbing. Ada orang di sampingnya, la ilaha illallah. Karena ketika kita mau sakaratul maut, iblis turun dari neraka jahanam, dipelukin kita sama iblis, dipegangin begini udah, supaya tidak keluar kalimat Allah sepotong pun dari mulutnya. Nggak ketemu tuh bu, anaknya nggak ketemu. Begitu dirapi, saya bilang sama anaknya, mana ahli warisnya? Mantunya mana? Kan anak perempuan 4, mantunya bakal terakhir. Kamu di sini. Mana anaknya? Anak kedua di sini. Ini bapak kamu, ini berdua kamu. Sekarang udah rapi nih, udah dimandiin, udah dikabarin, tinggal sholatin. Ayo siapa menerima? Kewajibannya kamu nih yang mengimasa. Mantunya bilang, saya nggak bisa Ustaz. Jangan lupa saya. Anaknya bilang, saya wakilin aja Ustaz. Coba ibu bayangkan, 4 mantunya, 2 anaknya laki-laki semua, 1 punya laki-laki. Padahal kalau belajar nih Pak tuh, sholat yang paling gampang tuh sholat apa? Jenazah. Nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, nggak pakai i'tidal. Cukup takbir doang. Bacanya singkat, Fatihah, selawat, doa, salam. Makanya di sini diajarin dan anak belajar sholat jenazah pakai ruku. Gitu dah. Solihadan mayyit abu takbiratul fardu dikoyati makmuman ada lain alat. Allahu akbar, Fatihah. Habis Fatihah Allahu akbar, Allahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuh, ya. Terus baca Fatihah, terus baru doa. Cuma begitu doang tuh. Tapi enggak ada yang bisa. Tinggi-tinggi sekolahnya pilot itu sampai dari luar negeri dia sekolah. Yang dokter itu anaknya dari Jepang ke Jerman dia sekolah. Tapi begitu orang tuanya meninggal nggak ada manfaat lah. Padahal kata Imam Syafi'i kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, harta kita, terus kemudian kalau kita meninggal tuh warisan kita yang paling inti bukan mobil, bukan rumah ini warisan. Mobil kita punya 4, kita mati kagak bisa baca doa. Kontrakan kos-kosan banyak, begitu kita mati itu kagak bisa baca doa. Tapi dia orang nih, begitu kita mati dia bisa baca doa. Ibu suka dengar nggak? Ada nyanyian saben malam Jumat ahli kubur takoni rumah. Gitu ya, sering dengar tuh. Padahal mah yang namanya ruh datangnya bukan malam Jumat doang, setiap waktu. Allahu akbar. Datang tuh zuhur, pulang tuh ruh nungguin. Mana anaknya, mana cucunya, mana mantunya? Ditungguin tuh doanya tuh. Tetangganya yang meninggal, dia pulang bawa bingkisan doa dari anaknya, dia kelunyung pulang kagak bawa netesin tuh air mata. Kenapa? Anaknya yang digedein, rumahnya dipakai, warisannya dibagi-bagi, tapi doanya kagak nyampe, nangis tuh orang. Makanya dia begini nih. Gitu dah. Ya, baca aja dia baca selawat. Bu, ibu kagak bisa pakai bahasa Arab. Khususon buat emak saya Anu binti Anu, bapak saya Anu bin Anu Al-Fatihah nyampe. Setiap habis sholat, Ustaz saya kagak ada waktu, kudu ada.
Karena bapak emak kita orang yang kita sayangi, dia dulu sama kita mati-matian Bu. Sampai lebaran kita beli baju 3 potong, dia mah kagak sepotong pun. Dia makan mah cuma dicobek, pakai apa? Pakai garam doang, kadang-kadang pakai sambal doang, sama ikan apa? Sama ikan tembang. Dia makan, dicobek. Anaknya dibikinin telur dadar, anaknya dibikinin ikan. Kenapa? Yang penting anak gua makan biar enak, dia rindu. Begitu sayang, begitu dia mati, kita pun nggak ada kasih sayang. Doanya sampai ini. Yang kedua, kalau kita sering ngedoain buat orang tua kita hidup apa yang mati, itu ngaruh buat ekonomi, ngaruh buat kehidupan. Kata Nabi, siapa anak yang gak pernah ngedoain orang tuanya? Idza kana abdu du'an lil walidain fa innahu yanqabi'un anhu rizqah. Siapa seorang anak yang waktu dia tuh masih hidup, dia gak pernah ngedoain orang tuanya yang masih hidup atau mati, maka rezekinya dibikin susah sama Allah. Perhatiin ya Bu ya, yang kagak pernah ngedoain orang tuanya, ekonominya tuh berpengaruh. Idza kana abdu du'an lil walidain fa innahu yanqabi'un anhu rizqah. Seorang anak yang gak pernah ngedoain kedua orang tuanya, hidupnya bakal susah di atas ini. Ya, ngaji, doain orang tua. Terus yang kedua, kalau udah begini nih, nanti kamu tergantung umur sama jodoh. Kalau udah umurnya tinggi, perempuan 20 aja risau. Naik 25 gelagapan, belum kawin nih gelagapan. Kemarin saya kedatangan tamu, semuanya ngaji sama saya 2 orang. Pas banget 2 orang datang, cuma bergantian hari. Anaknya kerja, yang udah 35, yang satu udah 33, belum nikah, udah bingung orang tua. Dia bingung. Padahal kalau dia itu punya sujud, dia punya ruku, dia punya doa, mustajabah ketimbang datang ke rumah orang. Yang kedua, kamu terbatas. Kalau kamu nanti udah rumah tangga, kalau rajin ngaji, kalau kagak rajin kagak ngaji, selesai kita. Kan berpenuh gitu kerjaannya. Begitu udah kawin dia punya anak, ngurusin anak. Anak gede udah sapi, dia kayak anak-anak gunting lagi. Betul nggak Bu? Anak kedua, anak satu udah sekolah, anak kedua TK sibuk, SD dua-duanya tenang, gunting lagi. Kan? Emang begitu? Kan ada nyanyi tuh, ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, gunting lagi, lahir lagi, gunting lagi. Emang begitu nyanyi sih? Saya tanya, Pak, emang kalau gunting mulu pahalanya ada gede Bu? Pahalanya gede. Orang lahir itu jihad fisabilillah, kalau dia ngeluarin anak, kalau dia ridho, dia ikhlas, pahalanya gede. Begitu tuh. Tapi kan begitu, udah gede anak diurusin, udah pada kawin, tenang. Udah kawin anak, udah nikah, tenang banget. Dia cucu, titipin cucu. Mau ngaji, udah rapi nih ibu mau ngaji. Anak mau mana mau ngaji ya. Kalau dulu sebentar ya, dulu mau ke depan, dititipin tuh anak emaknya duduk di rumah, sampai jam 1. Sialan dia kadang-kadang datang kurang ajar. Kok kagak ngaji? Gak ngaji tuh gara-gara dititipin cucu. Sibukan memang begitu. Bagi kamu nih, dari sekarang ngaji dari harus puasin. Sebab kalau dari zaman yang ngaji, ntar hampir di rumah tangga juga dia tetap ngaji. Sesibuk apapun gitu. Makanya saya mau kalau pengajian, ibu mau pengajian, bawa anaknya penting susuin, tidurin di belakang, itu ngaji. Itu jangan asal pengen kita ngaji, tapi sibuk sama apa? Jangan kalau bisa tinggalin, bisa. Sejam doang tinggalin jangan. Jangan lu bilang kapan mati kagak gawat dagangan itu. Oh malaikat tanya, woi, apa aja isi dagangan lu? Kagak semua deh. Ada yang hama. Yang penting sholat. Ibu ya, sholat. Lagi nih, Syekh Abdul Qadir ngomong begini Bu. Kalau udah umur setengah abad, 50-60 tahun, kurangin syahwat dunianya. Jangan udah tua, umur 60-70, impiannya gila-gilaan. Ngumpulin duit nih, pengen beli tanah, di sono ngapain? Pengen buat tertirah, beli tanah buat kuburan. Udah tua, ngapain? Beli duit, kumpulin batuan. Nih, ini juga pengen pakai mas gue. Ya Allah, nenek-nenek, umur 65, pakai jiwa ngapain? 3, banyak. Saya lihat, pakai tanah pendek nenek-nenek, rambutnya disemir 3, hijau, merah gitu. Jalan. Pakai tanah pendek, kita ribet sini. Anak bawah.
Perempuan yang lu ngeliatin ibu nih, jangankan lagi ibu baru gini nih, tuh. Ibu pakai segini tuh kelihatan nih kakinya. Ini namanya aurat. Aurat itu apa sih? Sesuatu yang kelihatan membentuk syahwat. Pak, saya kagak kelihatan nih Pak, kulit saya, tapi itu kelicing. Kelicingnya apa nih? Jalan. Orang lihat, masya Allah. Aurat bukan. Aurat bukan. Kenapa? Walaupun ditutupin magic, ada orang syahwat, orang ngomong. Orang sampai dicap itu aurat namanya. Lalu bukan karena levis-nya itu strip sampai berbentuk tubuh, pakai kaosnya ketat, apa kelihatan tonjolannya? Itu aurat walaupun itu. Pak, saya sholat, terus mukananya kependekan, saya injak tinggal ke bawah supaya kelihatan auratnya. Ibu sholat, Allahu Akbar, begitu nungging, naik dulu kenanya nih. Kelihatan celana dalamnya, batal nggak? Nggak batal. Kenapa? Karena ketutupan masih kelihatan celananya. Tapi kalau kulitnya dikit yang kelihatan, batal. Pak, saya mau kenanya udah tipis banget. Orang saya mah kalau sholat biasa sih habis mandi zohor, kagak pakai daleman. Kan gitu kalau perempuan tuh. Dia sholat kelihatan tuh, lihat bentuknya tuh. Tapi nggak kelihatan warna kulitnya, nggak batal. Gitu tuh. Tapi yang paling bagus adalah maknanya harusnya tebal, yang kelihatan. Ya, jangan sampai mukanya tipis banget, lakinya ngomong, "Mah lu sholat tapi sebegitunya." Jangan tuh. Itu namanya berfikih, itu mesti matang. Bapak nih ngerokok, sini kena nih, cuma setetes doang nih kena nih, kena latu tek. Bapak sholat, begitu sholat kita begitu duduk, kelihatan nih bekas apa namanya apinya, kecil Pak, kecil Bu, batal sholatnya. Kenapa? Karena aurat laki-laki dari mulai lutut sampai pakai celana polo. Celana kolong dipakai, begitu lagi sholat, ininya bolong, kelihatan celana kolongnya, nggak batal. Kenapa? Karena warna kulitnya kelihatan. Begitu dalam sholat, ada ilmu, lagi sholat, laki-laki bapak pakai